Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Amin. Hari ini aku mau budgeting untuk bulan Mei, tapi sebelum budgeting aku selalu cek stok dapur, laundry, dan cemilan ya teman-teman, karena ini akan mempengaruhi nominal budget grocery dan snack aku ya. Nah ini alhamdulillah masih ada jajanan lebaran. Ini ada coklat, kurma, dan kue kering ya teman-teman. Insya Allah ini masih akan cukup untuk cemilan aku 5-7 hari ke depan ya teman-teman. Nah kalau toples yang ini sudah kosong. Nah jadi sebelum budgeting ya teman-teman, aku selalu cek stok yang ada di dapur aku. Pokoknya semuanya harus dicek karena kita harus menghabiskan stok yang ada dulu ya teman-teman, biar nggak mubazir nantinya. Ini teh kotak juga masih ada sisa. Ini bakalan aku masukin dulu ke dalam kulkas. Jadi beginilah ya teman-teman, sebelum aku budgeting, aku cek dulu semua stoknya, kemudian aku catat apa yang ingin aku beli, kemudian aku tulis perkiraan harganya itu berapa berdasarkan harga bulan-bulan kemarin. Nah dari situlah aku menentukan nominal budget aku. Bagi teman-teman yang selalu nonton video budgeting aku pasti sudah tahu ya. Kita kembali ke video lagi ya. Nah ini masih ada makanan hari raya. Ini namanya buras ya teman-teman di daerah aku. Nah ini bakalan tahan sepekan di dalam kulkas. Aku juga masih punya lauk lebaran ya teman-teman. Ini juga buah masih banyak. Dan ini ada tape. Jadi insya Allah cemilan aku bakalan aman sampai sepekan ya teman-teman, insya Allah. Nah sekarang aku cek lagi storage ini ya teman-teman. Nah ini isinya permie-mian. Aku sudah gabungin dengan storage yang satu ya, karena sisa ini hasil grocery kemarin. Ini sirupnya nggak diminum pas puasa ya teman-teman, karena hanya pakai sirup DHT aja. Makanya aku nggak beli banyak ya untuk sirup. Ini teh botolnya masih utuh 1 dus. Aku akan amankan dulu di lemari. Lanjut aku cek stok laundry dan kamar mandi. Nah ini semuanya sudah hampir habis. Artinya aku harus segera belanja bulanan nih teman-teman. Tapi aku mau budgeting dulu hari ini. Setelah semuanya dicek, kita catat dan tulis perkiraan harganya ya teman-teman. Baru aku memulai budgeting. Tetapi aku nggak nge-record untuk itu ya, karena untuk rincian itu sudah ada di video budgeting April aku. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, boleh deh nonton dulu ya. Kalian bisa cari di channel aku atau nanti bisa klik link video yang ada di atas. Nah sekarang semua persiapan sudah beres. Yuk kita mulai budgeting ya. Nah beginilah ya teman-teman, kali ini aku sharing mulai dari sebelum aku budgeting. Jadi bagi teman-teman yang baru mau mulai budgeting atau sudah mulai tapi masih bingung menentukan nominal budgetnya gimana, apa yang harus dilakukan sebelumnya, makanya aku sharing video aku kali ini mulai dari awal sebelum aku budgeting ya. Tapi sebelum kita memulai budgeting Mei, aku mau sharing ke teman-teman tips dan motivasi budgeting yang aku tanamkan di dalam diri aku supaya aku terus semangat budgeting. Mungkin saja tips dan motivasi budgeting aku ini bisa membuat teman-teman menjadi lebih semangat lagi untuk budgeting ya. Karena memang ya teman-teman, sesuatu yang kita lakukan berulang dan mungkin kadang gak berhasil atau over budget, itu akan membuat kita jenuh dan gak semangat. Jadi kita butuh motivasi, entah itu memotivasi diri sendiri atau motivasi dari eksternal atau dari luar ya teman-teman. Misalnya menonton video-video budgeting. Nah kita bisa mengambil semangat para ibu-ibu yang lain,
kok mereka bisa ya untuk semangat budgeting walau kadang over budget. Nah, kita bisa ambil manfaatnya ya teman-teman dengan menonton video-video seperti ini. Nah, ini adalah tips dan motivasi yang selalu membuat aku semangat untuk budgeting atau melakukan hal-hal yang lain ya teman-teman. Karena memang semangat kita itu kadang naik turun ya. Jadi kita memang butuh untuk memotivasi diri sendiri ya. Yuk, kita langsung mulai aja ya. Oke, yang pertama. Nah, ini pertanyaan yang muncul di dalam diri aku ya sebelum aku memulai budgeting. Pada saat aku menonton video budgeting bunda-bunda yang lain, aku bertanya, kapan ya aku mulai budgeting? Jawabannya adalah sekarang ya teman-teman. Jangan ditunda-tunda lagi. Kenapa? Sampai kapan kita mau bokek terus di tengah bulan? Jadi yuk sekarang kita rubah semua kebiasaan keuangan kita. Yang kedua, tanamkan di dalam diri bahwa budgeting itu bukan untuk gaji besar atau gaji kecil, tetapi untuk orang yang ingin bijak belanjakan uang. Nah, justru kita yang gaji kecil atau pas-pasan, semangat budgetingnya harus lebih besar loh ya teman-teman, agar gaji kita cukup sampai akhir bulan. Jadi kita fokus dengan gaji atau rezeki kita masing-masing. Jangan fokus dengan rezeki orang lain pada saat menonton video budgeting seperti ini ya. Karena sebenarnya gaji kecil insya Allah akan cukup memenuhi kebutuhan hidup kita jika kita cukupkan ya teman-teman. Yang membuatnya nggak cukup itu sebenarnya adalah gaya hidup. Dan gaji besar belum tentu cukup jika kita tidak bersyukur. Akan merasa kurang terus. Jadi intinya adalah bersyukur dan keberkahan rezeki ya teman-teman. Dan tentu saja jika kita ingin meningkatkan perekonomian keluarga, kita tetap berusaha mencari uang tambahan ya. Jadi tetap semangat. Yang ketiga, kita harus tulis atau ingat tujuan budgeting kita itu untuk apa ya teman-teman. Karena ini sangat mempengaruhi semangat kita loh. Jadi misalnya tujuan budgeting itu untuk memperbaiki kondisi keuangan agar gaji cukup sampai akhir bulan, agar nggak ada utang lagi, supaya bisa menabung untuk mewujudkan mimpi-mimpi keluarga, dan lain-lain. Jadi teman-teman kumpulin tujuan budgeting teman-teman itu untuk apa sih ya, karena ini akan membuat kita semangat terus loh. Kalau kita lagi down teman-teman, ingat tujuan budgeting teman-teman supaya semangatnya kembali bangkit lagi ya. Yang keempat, misalnya nih muncul pikiran takut gagal atau ribet catat-catat. Nah, ini solusinya adalah kita ingat tujuan budgeting kita itu untuk apa. Seperti yang aku bilang tadi, nah dengan begitu kita akan semangat lagi untuk memulai budgeting kita. Yang kelima, misalnya muncul di dalam pikiran kita atau mungkin pikiran atau omongan tetangga, kok pelit banget sama diri sendiri, uang ya dinikmatin aja. Nah, kalau ada hal yang seperti ini, solusinya adalah ingat, budgeting itu bukan pelit dengan diri sendiri, tetapi memilih hemat dan bijak belanjakan uang ya teman-teman, karena ada mimpi-mimpi keluarga yang ingin kita wujudkan, tentu saja dengan izin Allah. Jadi jangan pikirkan omongan orang lain, atau jika muncul pikiran seperti ini langsung kita hilangin aja ya. Karena memang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar butuh pengorbanan ya teman-teman. Salah satunya mengorbankan perasaan kita untuk membeli sesuatu yang sifatnya keinginan. Pokoknya kita ingat lagi tujuan budgeting kita apa. Kemudian yang keenam, misalnya nih dalam prosesnya atau ada pikiran jika gagal budgeting atau over budget, solusinya gimana? Nah, jawabannya itu coba terus sampai berhasil ya. Karena budgeting itu adalah latihan menahan diri untuk membeli keinginan yang bukan kebutuhan. Mungkin budgeting kita sudah bagus banget, tetapi kita belum bisa menahan keinginan. Nah, itu yang membuat gagal ya sebenarnya. Makanya kita harus latih terus agar bisa menahan keinginan ya teman-teman. Ingat tujuan budgeting pokoknya.
Nah, teman-teman juga bisa masukin ke dalam wishlist atau teman-teman lisin semua keinginan-keinginan teman-teman mulai dari yang paling diinginkan sampai yang terbawah ya teman-teman, supaya teman-teman bisa menabung untuk membeli itu. Berikutnya, nggak ada alat budgeting. Jadi ini solusinya nggak mesti estetik ya. Yang penting ada buku dan pulpen, kita sudah bisa mulai budgeting. Berikutnya, kita harus memperbaiki pemahaman kita tentang kebutuhan dan keinginan ya. Kemudian kita listkan yang mana termasuk kebutuhan kita dan keinginan kita. Nah, kebutuhan itu sesuatu yang jika kita tidak penuhi akan menimbulkan masalah ya teman-teman. Misalnya nih kontrakan rumah, beras, listrik, air, makan sehari-hari, dan lain-lain. Nah, kalau keinginan itu sifatnya jika tidak terpenuhi itu nggak menimbulkan masalah di hidup kita ya teman-teman. Misalnya nih, keinginan untuk membeli baju, jajan makanan yang selingan, dan lain-lain. Selanjutnya, cari referensi metode budgeting sebanyak-banyaknya dengan cara menonton video-video budgeting seperti ini ya. Kemudian, pilih metode yang paling cocok dan nyaman untuk diri sendiri. Kalau bisa, modifikasi sesuai keinginan sendiri. Jadi teman-teman nentuin metode yang paling pas untuk diri teman-teman ya. Karena kalau sudah nyaman dan kita suka, insya Allah kita bakalan semangat melakukannya ya. Misalnya nih, orang yang suka simple pasti nggak suka dengan cara yang ribet ya. Kayak aku itu sukanya yang simple-simple, intinya kita bisa menjalani itu ya. Nah, yang terakhir, selalu ingat bersyukur, bersabar, bersedekah, dan terus berusaha ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim aja untuk melakukan sesuatu yang baik. Semoga Allah mudahkan. Nah, semoga tips dan motivasi yang aku tanamkan di dalam diri aku ini membuat teman-teman juga semakin semangat lagi untuk budgeting. Sekarang yuk kita mulai budgeting Mei ya. Bagi teman-teman yang belum budgeting atau yang baru mau mulai, yuk budgeting bareng aku sekarang. Nah, seperti biasa ini untuk kategori living ya. Nah, pertama-tama teman-teman itu tulis income atau pendapatan teman-teman ya. Tetapi maaf untuk aku, mulai dari awal aku membuat budgeting seperti ini, video seperti ini, aku nggak menampilkan income atau pendapatan aku ya teman-teman. Karena aku ingin tetap privacy, karena jangan sampai ada temannya abinya Khair yang nonton. Nah, aku pernah kerja di bagian HRD. Nah, masalah gaji itu sangat sensitif dan jangan sampai karyawan yang lain itu atau teman yang lain itu tahu ya gaji kita, karena itu akan menimbulkan masalah dalam proses kerjasama di dalam tim. Karena biasanya itu gaji berbeda-beda ya teman-teman, tergantung jabatan atau mungkin jabatannya sama tetapi mungkin absensinya yang berbeda, kerajinannya berbeda, atau kinerjanya berbeda. Jadi semua itu mempengaruhi ya teman-teman. Harap teman-teman maklum ya, nggak apa-apa kan? Intinya adalah metode aku seperti apa ya. Oke, seperti biasa aku membuat 4 kolom ya teman-teman. Kolom ini sudah cukup bisa mampu membuat aku evaluasi pengeluaran aku di bulan berikutnya. Nah, ini yang pertama ada jenis pengeluaran, budget, realisasi, dan sisa budget. Kemudian selalu ya yang pertama aku tulis itu adalah pengeluaran yang wajib dan sifatnya itu tetap ya setiap bulan budgetnya sekian. Misalnya nih, cicilan rumah itu setiap bulan budgetnya itu sama 1.322.100, kemudian listrik dan air 200.000, beras juga 200.000. Jadi kalau aku di sini sifatnya wajib dan tetap ya. Misalnya teman-teman punya arisan, nah itu termasuk di dalam pengeluaran wajib yang sifatnya tetap ya, karena arisan itu biasanya dibayar setiap bulan atau per pekan itu sama ya nominalnya.
Oke, kita lanjut ke kategori yang kedua adalah pengeluaran tidak tetap. Nah, ini sifatnya itu nominal budgetnya kadang naik, kadang turun ya teman-teman, pokoknya berubah-berubah. Nah, yang pertama itu adalah subkategori foods. Nah, ini termasuk misalnya lauk, ikan, ayam, sayur, dan buah. Nah, untuk bulan ini alhamdulillah lebih hemat ya, aku turunin budgetnya menjadi 900.000 dari 950.000. Karena seperti di awal video tadi masih banyak makanan-makanan lebaran yang ada ya. Jadi insya Allah pekan pertama akan aman di bulan Mei ini. Kemudian untuk grocery seperti biasa aku selalu mencatat ya. Seperti di awal video aku catat semua yang ingin aku beli, kemudian aku tulis perkiraan harganya. Nah, di dalam budgeting, nominal budgetnya itu aku tambahin dari hitungan aku ya. Jadi budgetnya adalah Rp300.000. Kemudian yang ketiga adalah sufor ya teman-teman. Alhamdulillah bulan ini nggak ada popok lagi karena anak aku sudah nggak pakai popok. Tapi budgetnya masih sama ya, Rp300.000 karena anak aku minum susunya lebih semangat lagi. Jadi nggak apa-apa ya, ini demi pertumbuhan anak. Lanjut yang keempat, LPG dan galon. Ini budgetnya masih sama ya teman-teman, Rp295.000. Pulsa dan paket data masih sama, Rp77.000. Untuk health sama ya, aku catat apa yang ingin aku beli. Nah, ini perkiraan nominal budget aku 120.000. Aku tetap pakai budget ini ya, soalnya bulan lalu masih ada sisa dengan budget segini. Semoga aja harga nggak naik ya. Lanjut untuk snack, makan di luar atau fun. Ini budgetnya aku turunin juga ya teman-teman, dari yang biasanya itu 200.000 jadi 150.000 karena di awal video masih banyak jajanan lebaran, masih banyak buah dan kue juga. Jadi aku turunin 50.000 lagi ya. Kemudian yang terakhir adalah dana tidak terduga atau darurat. Ini nominalnya masih sama ya, Rp200.000. Nah, ini dana darurat sebenarnya sifatnya adalah tabungan ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang baru memulai, ini jangan dipakai dulu dananya kalau nggak ada kondisi urgent ya teman-teman. Pokoknya ini keluar dananya kalau memang semua dana yang lain sudah habis atau ada kondisi yang urgent. Jadi total budget Mei aku adalah Rp4.064.100. Jadi ini totalnya setiap bulan berbeda-beda ya teman-teman, karena memang tergantung dari kondisi dapur aku, pokoknya apa yang ingin aku beli. Jadi aku nggak langsung matok nominal budget, kategori sekian langsung 500.000, kategori sekian langsung segini. Pokoknya sesuatu yang kita ingin beli yang sifatnya kebutuhan-kebutuhan dapur itu sesuai dari yang stoknya habis aja ya, supaya kita bisa menabung setiap bulannya. Nah, ini aku lagi masukin budget yang sudah aku tarik tunai ya. Bagi teman-teman yang selalu nonton video budgeting aku pasti sudah tahu ya kalau aku nggak langsung narik semua uang, soalnya aku biasa belanja online untuk kebutuhan dapur dan lain-lain ya teman-teman. Jadi kembali ke diri masing-masing, nyamannya gimana, intinya adalah kita bisa untuk disiplin dengan budget yang kita buat. Kalau teman-teman lebih enaknya narik semuanya tunai kemudian memasukkan ke dalam dompet pintar atau dompet apalah ya teman-teman, itu terserah teman-teman lagi. Intinya adalah cari cara yang paling aman, yang paling nyaman, yang cocok dengan diri kita sendiri ya, karena setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Pokoknya cari yang senyaman mungkin. Alhamdulillah nih teman-teman, budgeting Mei aku sudah selesai. Semoga setiap apa yang aku share ke teman-teman selalu bermanfaat dan menginspirasi ya. Amin. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh bantu aku ya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Karena subscribe itu gratis dan insya Allah kebaikan teman-teman akan kembali ke teman-teman juga. Wassalamualaikum.